Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan filsafat modern. Jadi, seluruh sejarah filsafat zaman modern dapat dilihat sebagai satu rantai perkembangan pemikiran mengenai subjektivitas. Mengapa? Karena hal tersebut disebabkan oleh semua filsuf pada zaman modern yang menyelidiki segi-segi subjek manusia. Maka pada zaman modern tersebut sering disebut sebagai zaman penentuan atau pembentukan subjektivitas. Kemudian pada akhir abad ke-16 Eropa memasuki abad yang sangat menentukan dalam dunia perkembangan filsafat. Mengapa hal tersebut? Mengapa pada abad tersebut disebut abad yang sangat menentukan dalam dunia perkembangan filsafat? Karena pada abad tersebut Descartes sama Spinoza dan Leibniz mereka itu mencoba untuk menyusun satu sistem filsafat dengan dunia yang berpikir dalam pusatnya, yaitu satu sistem berpikir rasional. Jadi pada abad tersebut Descartes, Spinoza, dan Leibniz mereka itu mencoba untuk menyusun sistem filsafat dengan dunia berpikir dalam pusatnya, yaitu pemikiran itu dipusatkan dalam satu sistem, yaitu berpikir secara rasional. Jadinya mereka berfilsafat itu menggunakan pemikiran yang rasional. Kemudian pada abad tersebut rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jadi pada zaman modern tersebut rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan, mereka itu beranggapan bahwasanya akal itu merupakan alat terpenting untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian empirisme merupakan paham yang berlawanan dengan rasionalisme. Peranan pengalaman dan mengecilkan pesan akal dalam memperoleh pengetahuan lebih ditekankan dalam aliran ini. Jadi empirisme itu merupakan mempunyai paham yang berlawanan dengan rasionalisme. Kalau rasionalisme menganggap akal sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan, sedangkan empirisme ini mereka itu lebih mengutamakan pengalaman. Mereka menganggap bahwa pengalaman itu sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian empirisme ini mempunyai dua teori untuk menguatkan doktrinnya. Yang pertama teori tentang makna, kemudian yang kedua teori pengetahuan. Yang pertama teori tentang makna, yaitu teori tentang makna yang begitu tampak pada pemikiran, yaitu kaum empirisme tersebut cenderung menggunakan teori tentang makna pada penentuan yang merupakan suatu konsep yang diterapkan dengan benar atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu teori pengetahuan. Di dalam teori pengetahuan ini ada kebenaran umum yang menurut pengikut rasionalisme, seperti contoh kejadian itu mempunyai sebab, tetapi pendapat rasionalisme tersebut ditolak oleh empirisme karena menurut empirisme pendapat tersebut, karena menurut mereka setiap kebenaran itu hanya melalui observasi. Jadi setelah observasi itu atau setelah penelitian tersebut, maka akan mendapatkan suatu pengalaman, dan dari pengalaman itu maka akan ada ilmu tentunya. Kemudian menurut kritisisme, rasionalisme dan empirisme sudah terjebak pada paham eksklusivisme. Jadi kritisisme ini beranggapan bahwa rasionalisme sama empirisme mereka itu sama-sama memegang erat suatu kebenaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.